Asik. Hitam putih nih. Yoi. Ya kan hidup mah gitu ya. Yin dan yang, hitam dan Iblis putih. dan malaikat. Berarti gue malaikat dong. Malaikat. Putih. Malaikat berilmu pelangi. Ampun. Iya. Thank you, Bay. Thank you banget. Lu adalah orang yang tersisa. Tersisa. Yoi. Yang tersisa dari sekian banyak orang yang dulu ketika di Cimanggis, di Sanggar yang dulu tuh. Iya. Dan ya gue sama sekali nggak nyangka juga, lu yang tersisa gitu. Tapi ada indikator sih gitu, karena ketika pertama kali datang ketemu gitu kan. Terus ketika lo berapa kali di ke Sanggar gitu kan, lo bilang kalau ini siapa sih Raja Rahasia? Iya. Ini orang so tau banget sih, apa sih gitu. Nah dasar yang itu, lu kan jadi nggak ada ekspektasi, lu nggak ada si image bahwa gue tahu Raja Rahasia tuh dia orang yang gini gitu kan. Nah jadi ketika lo ketemu gue, lo bisa melihat menerima apapun itu dengan apa adanya nyatanya gitu kan ya. Sehingga ketika peristiwa terjadi suatu hal yang ya, sebetulnya guncangan gitu ya, kiamat Cimanggis gitu kan. Lu satu-satunya yang menelusuri langsung cet ke Bandung, pengen ngebuktiin nih, bener nggak sih Raja Rahasia begitu kan gitu ya. Dan kalau kita nginget, gua nginget gitu, pertemuan kita pertama kali kan di Kemah Rasa ya. Kemah Rasa. Yoi. Nah ini kita kan ada Kemah Rasa lagi, Bay. Ya, ada apa dengan Kemah Rasa? Ada kita berdua. Ada kita berdua. Ada beberapa coach-coach nanti yang bisa ngebimbing teman-teman juga di sana. Intinya hasil dari Kemah Rasa salah satunya adalah saya. Apa sih hasilnya Kemah Rasa? Hasilnya paling enggak punya perspektif lain tentang kehidupan. Ya. Bisa ngelihat, karena nggak mungkin ada kesulitan tanpa ada kemudahan. Itu selalu berbarengan. Pertanyaannya apa yang mau dilihat, kesulitannya apa kemudahannya? Bukan main. Ya, berapa hari lo ngapalin kata-kata itu, Bay? Tapi di sini gue pribadi berani bilang ya bahwa Kemah Rasa 2024 ini beda dari yang dulu. Beda. Sangat beda. Kenapa? Bedanya adalah si Kemah Rasa adanya di tahun 2024. Iya. Beda banget dong. Beda banget dong. Tahunnya aja beda. Tahunnya aja beda, gitu kan. Terus yang kedua tempatnya beda. Tempatnya beda. Beda banget kan? Beda Banget. Nah terus yang ketiga sekarang tuh ada tema. Dulu juga ada. Dulu ada. Cuma apa sekarang temanya, Kak? Sekarang temanya cara hidup bahagia. Cara hidup bahagia. Asik tuh. Gitu. Karena kan 2024 ya gejalanya kayak gitu ya. Darurat kesehatan mental. Dan ya banyak lah ya kita lihat gejala-gejala yang nyata yang terjadi. Menurut lo, apa yang bakal lo tawarin di Kemah Rasa nanti? Yang gua tawarin adalah gini, di perspektif Raja Rahasia, bahagia itu adalah pondasi, modal, landasan. Karena si bahagia adalah daya hidup. Gitu. Nah, kalau di ranah umum, bahagia itu kan yang selalu diidentikan dengan euforia, perasaan, si pikiran yang melibatkan emosional ya. Gitu. Jadi ketika kita punya pasangan yang sangat mengerti sama kita, setia, wah bahagia. Punya pekerjaan lancar, honor lancar, gaji naik, usaha maju, bahagia. Ketika usaha nggak ada, diputusin pacar, diselingkuhin pacar, gaji nunggak, dipecat kerja, nggak ada bahagianya. Berarti bahagianya terjebak kepada objek. Terjebak kepada apa? Terikat kepada apa yang di luar dirinya. Nah makanya si bahagia itu sebenarnya kan selalu dilibatkan dengan riang, senang, gembira. Nah ini yang perlu dikupas bahwa bahagia perspektif Rahasia adalah daya hidup yang merupakan pondasi dasar. Gitu. Kalau kita bahagianya daya, gitu, modal, maka dalam kita menjadi keseharian, kehidupan dalam hal apapun kita tuh akan bahagia. Dengan apapun yang ada, yang terjadi, penerimaan penuh, bisa menikmati dan merayakan kehidupan secara nyata. Berarti bisa jadi orang sakti juga ya? Sakti banget dong, sakti banget. Ada nggak ada uang biasa aja? Biasa aja. Sehat gak sehat biasa aja? Biasa aja, gitu. Nah lebih lengkapnya kayak gimana nanti ada di Kemah Rasa. Itu akan diungkapin banget
si kalau tadi kan cuman bocoran-bocoran doang tuh ya. Ya. Karena kalau bahagia bisa dibeli dengan uang, orang kaya konglomerat pasti ngeborong kebahagiaan. Oke. Kalau kebahagiaan bahagia di satu tempat, maka cuman orang yang ada di tempat itu yang bisa bahagia. Oke. Gitu. Misalnya bahagia itu ada di Uzbekistan. Orang Indonesia susah dong buat bahagia, jauh banget tuh. Iya, jauh banget. Ya kan? Makanya kalau dengan Uzbekistan kita paling ke Jakarta biasanya. Iya. Walaupun hotelnya udah nggak ada tuh. Ya kan? Lokalisasinya udah nggak ada tuh. Katanya. Gitu. Nah, kalau dilebarkan dengan itu kayak terkenal apa segala macem loh, seorang stand up komedian aja gitu kan. Robin Williams Iya. kaya, terkenal, kerjanya menghibur orang, bunuh diri. Iya. Gitu. Apa nih yang terjadi di situ? Padahal kalau dari perspektif umum lihat dia uang banyak, tenar, bahagia dong. Iya. Nah di sini sama di situ, jadi di sini. Disitulah gitu. Jadi yuk gitu. Yang sudah merasa bahagia atau belum bahagia ikut Kemah Rasa. Oke. Karena kalau kamu sudah merasa bahagia dan kamu bilang bahwa bahagia itu selalu melibatkan kepada kekayaan, kemudahan hidup. Terus ketika kamu mudah tersenyum, gitu kan, dan kamu mengerti bahwa oh hidup itu baik padaku, gitu ya. Kalau kamu merasa bahagia itu adalah itu, maka kamu tidak akan pernah ada untuk iri, dengki, kecewa, dan terganggu dengan kebahagiaan orang lain. Oke. Dan juga tidak ada ranahnya dirimu kalau kamu benar sudah bahagia, kamu tidak akan memaksakan orang mengikuti standar hidupmu, gitu. Nah, jadi Reza Rahasia muncul lagi di YouTube dengan format baru yang lebih santai, fresh lah kayak gini, gitu kan. Karena ya misi gua salah satunya adalah ya spiritual apapun itu adalah kehidupan sehari-hari kita. Jadi tidak harus seorang yang mengerti spiritual, dan kalau spiritual konotasi yang itu ya, gitu, dan orang-orang yang sebutlah mempelajari ilmu leluhur, ajaran leluhur, itu harus pakai baju tradisional seterusnya. Kemana-mana pakai baju tradisional, terus harus kaku, misterius, enggak gitu. Karena kan si spiritual itu adalah kesadaran. Seorang dokter yang dia berspiritual, maka dia akan jadi dokter yang ahli. Seorang stand up komedian yang dia spiritualnya baik, maka dia akan berkualitas potensi, jadi dirinya sendiri, punya ciri khas di materi stand up-nya, dan tentunya menghasilkan untuk dirinya menghidupi, gitu. Seitunya. Terus apa sih yang jadi landasan utama lu buat bikin si Kemah Rasa lagi ini sampai ada lagi gitu? Karena ini kan segmented banget kan? Ya. Perjalanan yang tadinya beberapa tahun ke depan diringkas jadi 2 malam, jadi 2 hari 1 malam gitu. Ya. Apa kan itu selain beresiko, bahaya, terus juga agak sulit ya. Apa landasannya yang bikin lu kuat untuk Landasan yang pertama kan dulu Kemah Rasa itu emang satu program yang sudah ada di Reza Rahasia Channel, yang sekarang ganti jadi Media Daya, gitu. Nah, Kemah Rasa yang pertama dulu, gua pribadi sebagai yang mengkonsepkan itu tidak berjalan sesuai konsep atau tujuan gua Kemah Rasa, gitu kan ya. Ya dengan segala teknik dan segala hal. Nah di Kemah Rasa ini, gua akan tetap bawa si Kemah Rasa untuk sebagai titik poin, atau milestone lah ya. Nah di mana itu akan jadi topikal sesuai dengan keadaan bangsa, keadaan negara dan manusianya. Gitu. Kalau mungkin dulu teman-teman pernah lihat gua ngonten suka nerawang ya. 5 tahun ke depan akan terjadi begini. Gua menerawang orang lain tapi karir gua nggak akan terawang. Kayak gitu ya. Kayak gitu tuh. Nah, tapi sekarang di situ hasil dari penglihatan atau apapun, sebutlah penerawangan apa segala macam, itu gua lahirkan ke dalam bentuk pemaparan dan teknik yang bisa dilakukan. Jadi langsung ke praktek, bukan katanya, bukan dongeng gitu. Jadi ketika gua kasih pengetahuan, gimana caranya? Nih, gitu. Dan itu topikal karena darurat kesehatan mental. Maka bahagia adalah fondasi supaya kamu tidak terjebak kepada mental illness, sakit mental dan lain sebagainya. Iya benar, banyak banget memang fenomena yang gue temuin hari ini tuh banyak banget gangguan mental, ya penyakit mental. Nah, tujuannya dari adanya Kemah Rasa ini apa? Tujuannya adalah manusia bisa mengenal dirinya. Kalau dia udah mengenal diri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah begitu, dia akan mengenal fungsi dan peran dalam hidup ini untuk apa. Dia akan menemukan misi jiwanya.
Misi jiwa yang ditemukan akan mengantarkan dia kepada perjalanan sesuai dengan tujuannya. Jadi jangan berjalan kepada satu jalan yang kamu tidak tahu kamu berjalan di mana. Bagaikan tubuh yang beraga bernyawa gitu kan, tapi dia terombang-ambing nggak jelas gitu. Gitu tujuannya itu. Iya. Jadi benar-benar raga yang dikendarai jiwa atau jiwa yang dikendarai raga. Nah, sekarang kan banyak raganya pikirannya dikendarai oleh pikiran-pikiran orang lain. Doktrin dan dogma yang melekat. Gitu. Tujuannya itu. Nah, tapi target. Nah, kita bicara target. Target lu setelah teman-teman yang nanti ikut Kemah Rasa, apa target lu untuk teman-teman? Target yang pertama adalah kita tetap berkesinambungan, sinergi atau silaturahmi terjalin terus. Tapi bukan hanya silaturahmi yang tidak ada hasil apapun. Jadinya tetap menimbulkan potensi diri, keunikan diri, karena manusia itu semuanya sudah jelas berbeda-beda. Karena kalau manusia sama, Tuhan nggak mungkin nyiptain berbangsa-bangsa dan bernegara bersuku. Artinya setiap manusia beda-beda, potensial dan unik. Nah itu yang menjadi tujuan fokus utama untuk gua nanti kalau udah Kemah Rasa ngapain nih Kang? Kalau orang sudah terpatri, dia akan tahu nih, dia akan bisa ke sininya ikut ke kelas, bimbingan lebih lanjut, privat gitu kan. Karena dari dulu kan ketika gua ngonten dan gua tidak mengekspos pola pendidikan pengajaran gua, banyak yang Kang angkat aku jadi muridmu, Kang gini. Arahnya ke situ. Nah sekarang gua open, gua akan buka itu semua. Dengan bimbingan tahapan-tahapan yang di format kurikulumnya kayak seperti akademis. Ada raportnya, ada ujiannya, naik kelas, naik tingkat segala macamnya. Oh, berarti memang benar-benar formatnya tuh kelas yang terstruktur banget ya? Yes. Berarti setelah itu ada ijazahnya juga dong? Ada lulus? Ada. Keren juga. Ada. Ya walaupun si ijazahnya itu bukan secara negara atau bangsa ya. Tapi nanti itu akan gue usahakan. Karena ternyata di ranah legalitas itu ada namanya SI. Apa tuh? Spiritual Indonesia. Ada, terus ada juga SN, Spiritual Nusantara. Ada, bahkan ada Persatuan Dukun Indonesia ada. Ada ya, kalau itu gue pernah dengar. Dengar kan? Yang kemarin namanya soal pesulap merah tuh. Ada yang legalitasnya gitu. Nah, gue pribadi pun nantinya akan berusaha untuk secara legalitas disahkan, gitu kan ya. Tapi itu step by step. Karena selama ini kan yang sering gua dan temen-temen mentok itu adalah atau mandek ketika kita, contoh ya, salah satu teknik yang kita terapkan untuk mengolah raga ada semaraga. Ya kan? Tapi yang lebih terkenal sekarang merebak di dunia adalah yoga. Gitu. Padahal yoga itu juga adalah adaptasi dari semaraga. Gitu ya. Nah, kita sempat membuka tuh gitu kan. Tapi kalau yoga kan udah terstruktur tuh. Lu baru boleh buka kelas yoga kalau dulu dapat sertifikat dari sini. Kan gitu tuh. Secara negara, oh ini sertifikat berlaku di 50 negara gitu ya. Nah, kita memang belum ke situ. Gitu. Tapi untuk sertifikat yang secara qualify ada sumbernya yang kita bisa ambil. Gitu. Sambil terus berusaha untuk melegalkan. Keren. Jadi berarti intinya lu dengan format yang baru keluar lagi, muncul lagi, karena emang kemarin udah sempat tercetus untuk nggak keluar lagi kan secara umum. Tapi gue nggak ngerti lah, mungkin emang ada misi apa atau amanah apa emang harus dibagiin ke teman-teman lain. Dengan format sekarang selain Kemah Rasa, kedepannya apa lagi kan? Program yang bakal lu tawarin buat teman-teman? Nah, gue masukkan konsep ini adalah konsep keseluruhan gitu. Jadi tidak terikat kepada suku, ya gitu, kepada bangsa, negara, apalagi agama. Enggak. Nah makanya gua di 2024 mencetuskan namanya Inner Builder. Gitu. Pakai bahasa Inggris nih. Kenapa Kang pakai bahasa Inggris? Akang udah meninggalkan Kasundaan, udah meninggalkan leluhur? Enggak. Tidak. Justru seperti seperti koki. Koki itu yang dibutuhkan untuk konsumen apa? Masakannya. Nah gitu. Nah itu masakan aja gue berikan supaya tidak terikat terkurung kepada satu golongan. Jadi fokusnya kepada manusia. Pakai bahasa Inggris kenapa? Karena sekarang bahasa yang jadi bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Gitu.
Nah itu dipakai. Si inner builder ini fokusnya ke kesehatan mental, ke keseimbangan alam, sumber mata air, sampah lingkungan, termasuk sampah-sampah di manusia, di pikiran dan perasaannya. Oke, berarti intinya setelah adanya Kemah Rasa ini, berarti lu juga buka kelas, buka pengajaran, buka bimbingan secara langsung ya? Betul. Oke, wah itu keren aja. Langsung dibuka dan segala macamnya. Walaupun yang dulu juga sempat kan gua bikin ya, yang lu pernah ikut juga Tritangtu di Salira gitu kan ya. Nah namun dengan kalimat Tritangtu di Salira gitu kan, itu hanya segmented yang disentuh gitu. Ini gua ingin mencakup yang lebih luas dan itu tidak terbatas oleh apapun. Jadi bisa melangkul siapapun dimanapun, dari bangsa manapun, dengan aliran kepercayaan apapun. Gitu. Ini inner builder. Gitu. Berarti kalau boleh gue simpulin, berarti intinya dari si inner builder ini, dari si Kemah Rasa ini, itu akan jadi salah satu tempat promo untuk si inner builder. Ya, pintu gerbang. Karena di rundown si Kemah Rasa ini ada juga gue menjelaskan inner builder lebih terperinci. Gitu. Ada soft launching juga si buku Dimensi Mimpi, buku yang 50% pengalaman pribadi, 50% adalah hasil dari kaidah penulisan buku fiksi. Gitu. Apa sih yang didapat dari teman-teman kalau ikut Kemah Rasa? Yang pertama yang didapatkan adalah kalian bisa lebih mengetahui dirinya, lebih mengenal apa yang utama, gitu. Lalu teman-teman yang saya tawarkan ya, gitu. Karena kepastian itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang tepat melakukan teknik dan metodenya. Gitu. Tapi yang gue berikan gitu, bahwa kita itu harus punya tujuan dalam kehidupan. Apapun itu, gitu. Hanya dengan kamu mengetahui tujuan, kamu bisa dengan tepat bisa merayakan kehidupan, menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Mantap. Tapi kalau untuk tahu tujuannya, kamu harus tahu diri dulu. Mantap. Mengenal diri dulu gitu. Nah di Kemah Rasa ini pengetahuan itu dihadirkan dengan singkat, sesuai kebutuhannya, gitu. Keren. Jadi untuk menjangkau lebih luas banyak kebutuhan manusia di bidang apapun, bidang jasa, bidang apa segala macam, maka Reza Rahasia kembali berpenampilan seperti sebelum dia nge-YouTube. Yang basicnya seniman, komedian, aktor gitu, kembali ke situ. Keren untuk si Kemah Rasa. Dan yang pasti yang beda banget, ada yang lupa tuh Bay, bedanya Kemah Rasa dulu sama sekarang. Apa? Kalau dulu Kemah Rasa lu jadi peserta, sekarang lu jadi asisten coach. Oh iya, bedanya itu aja. Jelas tuh. Ya teman-teman pun nanti bisa menggapai itu. Tahu mungkin nanti teman-teman yang udah selesai taruhlah pendidikan kelas atau bimbingan secara langsung sama Kang Reza, mungkin bisa buka tempat sendiri, kerja sama atau bisa ikut jadi tim. Karena si inner builder kan kelasnya ada probation, trainee, intermediate, advance, profesional. Gitu. Thank you banget Bay. Thank you. Kembali kasih. Oke. Pokoknya sekali lagi yang mau ketemu lulusan bisnis, kerjasama pun hubungi Mami Sinta.